Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kembali tahun-tahunnya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena rahmat, hidayah serta taufiknya lah sehingga kita kembali berkumpul di tempat yang barakah ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku seorang muslim berupa salat Isya secara berjamaah. Salam serta salam lalu kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi panutan, menjadi teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas sehari-hari kita. Jamaah rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas itu tentang pentingnya atau urgensi pembelajaran karakter kepada peserta didik atau pembelajaran karakter kepada anak usia dini. Kalau bahasa agamanya mungkin pentingnya pembelajaran akhlak kepada anak-anak. Jamaah rahimakumullah, dulu kita terkait pembelajaran akhlak atau budi pekerti itu sangat ketat. Sampai-sampai di dalam berbicara dengan orang tua pun sangat teratur, sangat kental, dipelihara betul di dalam berbicara. Dan tidak salah memang pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Bahwa setiap anak yang lahir itu putih, suci, bersih. Fa'abawahu yuhawidanihi, maka orang tuanya lah nanti yang akan membentuknya apakah menjadi Yahudi ataukah Nasrani ataukah Majusi. Artinya apa? Bahwa baik buruknya anak-anak kita itu tergantung bagaimana orang tua mendidiknya. Dulu kental kalau kita orang Sulawesi Selatan diajarkan anak-anak kita dengan kata-kata iye ketika berbicara dengan orang lebih tua. Kalau kita belajar bahasa Indonesia yang sopan itu dengan kata-kata iya. Tapi kita orang Bugis Makassar ketika mengatakan kata-kata iya ketika bicara dengan orang tua itu dianggap kurang beradab. Sehingga diajari kata-kata iya. Sekarang kita mengajari anak-anak susah. Itu karena kenapa? Jejaring sosial, interaksi dengan teman-temannya. Belum lagi ketika ditanya iya atau tidak. Dulu kalau kita sudah makan, kalau mengatakan kata-kata iya dianggap kurang ajar. Iyo lebih parah lagi. Ataukah ketika kita tanya anak-anak, nah jawabannya tidak, tapi bukan kata-kata tidak yang keluar, tapi geleng-geleng kepala, cempeleng sama orang tua. Atau ketika ditanya, sudah makan? Saya pernah ditinju Pak hidungku sama orang tua. Bukan hidungmu kutanya. Coba ya. Begitu ketatnya orang tua kita mendidik terkait masalah akhlak anak-anak kita. Belum lagi memotong di depan orang tua, lewat di depan orang tua,
kita diajari untuk kata-kata tabe dan menunduk sedikit badan kita. Jangankan terhadap orang lain, terhadap orang tua sendiri. Ketika anak mau lewat di depan orang tuanya, tunduk tabe. Sekarang di rumah ini, ketika ada temannya lewat depan orang tabe, tanya bembe, kan? Itu sebenarnya penistaan terhadap budaya kita. Ada pertanyaan, budaya apakah bisa dijadikan sebagai patokan agama? Kalau kita belajar fikih dan usul fikih, bahwa budaya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum itu dibolehkan. Nah, ini sekarang sudah mulai hilang. Kekurang ajaran terhadap orang tua itu sudah mulai banyak terjadi. Masalahnya juga terkadang didukung oleh orang tua. Salah satu cara mendidik anak-anak kita adalah jangan menceritakan keburukan anak-anak di depan mereka. Misalnya, ketika anak kita berbuat salah, entah bangga atau apa mengatakan begitu memang kodong anak, dibicarakan, disampaikan di depan anak-anak mendengar, sehingga ketika dia mendengar, napa yuk di bapak, tambah-tambah itu, tambah talekan. Sama juga ketika anak-anak berbuat salah di depan umum, jangan dieksekusi di situ. Paling diingatkan, jangan begitu. Tapi kalau masih berbuat begitu, sudah ini janji baik-baik, masih begitu, jangan dipukul di situ, jangan. Nanti di rumah baru ke stop baik-baik. Kalau masih melawan, eksekusi nih. Apa maksudnya eksekusi Bapak Adil sekalian? Tarbiyah atau pendidikan terhadap anak, yang pertama itu kita agak lembut, kemudian ada tegas, dan perlu sedikit kekerasan, tapi sepanjang itu tidak menyakiti fisik anak-anak kita atau membuat cacat. Nah, ini yang terjadi biasa. Kita membiarkan anak-anak kurang ajar terhadap kita. Kita melakukan pembiaran terhadap mereka, semau-maunya, bahkan dibentak-bentak mamanya, dan merasa bangga ketika anaknya banyak ceritanya dikata-katai orang tuanya. Lebih pintar anak bicara, pintar. Dari kecil sekarang melawan, kalau besar nih kata-katanya waktu kecil, kalau besar fisiknya yang dilakukan, memukul dan sebagainya.